Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita akan review langkah-langkah persiapan sebelum instalasi PhD untuk ANBK ya. Yang pertama ini persiapan hardware-nya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu yang paling utama adalah PC untuk server ANBK. Ini kemarin kami beli PC-nya yang sesuai dengan spesifikasi untuk server ANBK. Ini Core i3 Gen 10, 4 core 8 thread ya, dengan 8 RAM-nya 8. Ini terbuka dalamnya, ini ada kelihatan. Ini 4V2. Ini Intel Core i3 Gen 10 4 core 8 thread. Di sini saya sediakan dua harddisk. Ini satu SSD pertama, ini untuk D-nya, dan di bawah ini ada SSD untuk sistemnya ya. Karena memang disarankan memakai dua penyimpanan device, pertama untuk sistem, satu untuk nanti D-nya sebagai penyimpanan file PhD. Oke, itu tampilan dalamnya. Nah, yang paling pokok setelah PC itu adalah kita siapkan yang kedua adalah ini hubnya atau switch. Yang ketiga adalah ini ya, langkat eksternal. Ini langkat eksternal ini, karena biasanya bawaan PC itu tidak ada langkat eksternal, yang ada itu ini LAN bawaan ini ya. Ini langkat eksternal. Ini kemarin saya beli langkat eksternal, harganya 225 untuk wilayah Kaltim Kota Bontang. Yang kecil ya, yang kecil ujungnya ini ada yang kecil. Kalau dalam PC itu kalau kita lihat ini yang kecil nih ya. Ya, bukan yang besar ya, bukan yang langkat PCI 4. Ini langkat yang biasa aja, yang ujungnya kecil. Yang ini digambar di box ini ada. Ini tipe TP-Link TG3468 ya. Ini sudah dilihat kalau mau diikuti. Oke, cukup. Nah, nanti ini langkat eksternal ini hubungannya nanti kita pasangkan di sini kabel LAN. Karena langkat yang utama ini yang di PC itu koneksinya ke IndiHome, internet connectionnya ke jaringan internet ya. Ini kabel dari IndiHome ini masuk ke sini untuk koneksi internet. Nah, nanti yang langkat eksternal ini koneksinya nanti kita pasang sini, masukkan ke hub sini sembarang, masukkan di sini satu atau dua. Nah, saya ambil yang posisi slot ketiga aja. Oke. Oke, sudah nyala ya. Oh, sudah. Oke. Ini sudah terhubung semua perangkat-perangkat untuk server. Isinya ini langkat utama yang ke internet IndiHome, ini langkat yang ke hub, nanti ini yang ke klien ya. Oke, seperti itu ya persiapan untuk perangkat hardware untuk server ANBK atau AKM nanti ya. Ini kemarin sudah kami coba, sudah berhasil sampai instalasi ke instalasi PhD nya ya. Oke, itu untuk yang tahap 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mereview step-step instalasi PhD AKM dari awal sampai tuntas ya. Oke, yang pertama kita langsung saja ya. Kita ke langkah persiapan 1, yaitu persiapan hardware. Yang digunakan di sini yaitu untuk AKM PC sesuai spek AKM. Kedua, langkah eksternal. Kalau yang saya punya itu TP-Link TG3468.
yang langkat eksternal yang kecil ya. Yang kedua half switch, nanti ini akan kami tampilkan juga video hardware yang kami gunakan di part kedua. Terus selanjutnya aplikasi yang digunakan itu PhD Press ya, Press 2021, VirtualBox, dan aplikasi Exam Pro Admin. Yang terakhir sebaiknya menggunakan UPS agar kalau mati lampu aplikasi tidak mati secara terpaksa ya, karena PhD ini, aplikasi ini harus dimatikan menggunakan HCP shutdown ya, sesuai prosedur. Kalau tidak maka akan terjadi crash and trouble pada PHD nya. Oke, lanjut ke langkah persiapan kedua. Langkah persiapan kedua yang pertama, folder PhD ya, di exclusion. Tambahan folder PhD ini, file PhD sebaiknya disimpan di D ya, di D. Ini disimpan di D. Ini saya punya. Ini backup-nya. Jangan di C ya. Terus foldernya kita exclusion. Langsung saja ya caranya. Kita masuk ke Windows Security, kita klik sini Windows Security, kita search Windows Security, ini sudah muncul. Oke, kecil dikit ya. Oke, Windows Security, di bagian Virus and Threat Protection, ini home. Ini ya yang ada tanda perisai. Kita cari yang namanya Manage Setting. Ini Manage Setting. Kita cari yang Exclusion. Ini dia. Kita klik Add or Exclusion. Kita pilih Add and Exclusion. Pilih folder. Nah, cari folder yang folder file PhD yang kita akan gunakan. Nah, nanti saya rencana gunakan ini ya, folder ini ya. Ini kita klik foldernya, klik sekali, select folder, klik yes. Oke, sudah. Terus firewall kita off kan aja semuanya ya. Ini firewall is on, ini kita yang ini dulu ya, domain network kita klik, kita cari. Nah, ini kita ubah ke off. Yes, kita kembali lagi, kita ini lagi yang ini sudah ya, ini lagi private network, kita klik, kita off kan juga. Terus public network ini kita ya, sudah, ini is on ya, kita off kan juga, kita klik ini supaya off. Oke, sudah. Oke, terus kita close aja ya. Di sini saya sarankan kalau ada antivirus Avast, di sini Avast di off kan aja tuh, dimatikan, nah install aja, karena kemarin Avast itu mendeteksi file Exam Pro saya sebagai virus Trojan ya. Biar aman kita uninstall aja dulu. Yang kedua, kita akan setup langkat eksternal kita, setup IP langkatnya ke segmennya AKM ini ya. Kita pakai ini ya, kita pakai IP ini ya. IP yang bisa digunakan itu 192.0.1 sampai 192.168.0.253, kecuali IP yang 192.168.0.200 jangan digunakan, karena ini IP server pusat. Di sini saya ambil sampel, saya gunakan yang ini ya,
0.9 ujungnya. Oke, langsung kita klik sini aja, kita klik open network, masuk di Ethernet, change adapter option. Nah ini ya, ciri-cirinya itu yang LAN card eksternal kita ini ya, ada merek ini yang agak aneh, TP-Link. Ini kebetulan LAN card saya itu mereknya TP-Link. Kalau kita mau lihat di sini detailnya, oke, yang Ethernet 2 ini mereknya TP-Link. Kalau yang atas ini PCI GB Family Control, itu punyanya LAN card utama ya. Ini yang eksternal, kita klik properties, kita ubah yang ini IP4 ini, ubah IP nya addressnya 192.168.0.199 ya. Hindari menggunakan 200 ya, karena itu IP server pusat. Oke, ini default sudah, klik OK, klik OK. Oke, kita close. Ini kita biarkan aja, nggak usah disentuh, skip aja, kita close. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke instalasi PhD. Oke, kita install dulu VirtualBox nya, karena yang tadi VirtualBox nya sudah saya hapus. Pertama, install VirtualBox. Oke, kita masuk ke foldernya sini, tadi simpan di data ya. Ingat, file PhD ini sebenarnya simpan di sini ya, simpan di D, jangan di C. Ini kita klik kanan, open run, kita run saja ya. Contoh, yes, next saja terus. Oke, install. Oke, finish. Oke, sudah terbuka. Ini kita close aja, cancel. Kita close dulu ya, kita close semua dulu. Oke, sudah. Oke, install VirtualBox sudah selesai. Nah, sekarang VirtualBox nya kita buka. Nah, pastikan dulu ada koneksi internetnya di VC yang kita akan install ini, di server, dan kabelan semuanya terpasang dengan bagus dan pakem ya. Pastikan lampu indikator kabelan di LAN card eksternal dengan hub itu lampu indikator LAN nya menyala bagus ya. Oke, kita buka VirtualBox nya. Kita klik open aja. Oke, kita buka sini. Kita klik new, name nya kita kasih PHD ya, PHD. Missing folder biarkan aja, tipenya Microsoft Windows, versi Windows-nya Windows 2012 64 bit dan ya. Oh, ini ada. Kalau di sini tidak muncul ya, Windows 2012 64 bit, berarti itu harus kita enable dulu ya. Masuk ke BIOS, kita enable Intel Virtualization Technology ya. Kita masuk ke BIOS. Sini ada saya. Ini kalau PC kita prosesornya menggunakan Intel, kalau AMD beda juga ya. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Nanti kita buatkan video tutorialnya cara mengenable Intel Virtualization Technology agar di sini muncul ya, di VirtualBox muncul ini Windows 2012. Oke, kebetulan karena sudah saya enable Intel Virtualization-nya, jadi ini sudah muncul. Kita klik next. Ini RAM-nya, karena RAM saya itu RAM PC-nya 8 GB, kita pakai setengah aja, 4 GB ya, 4096. Kita klik next.
klik yang di bawah use and extend virtual hard disk file, klik kuning, klik add, cari filenya di mana disimpan. Kebetulan tadi simpannya di data di PhD, ya ini dia ya, file PhD. Nah, ini filenya ya, ini yang fresh ini. Kita klik open, klik choose, klik create. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian setting di sistem dan network. Kita klik setting ini di sini, masuk ke sistem, kita masuk ke prosesor. Karena prosesor punya CPSA itu 4 core 8 thread ya, 8 core. Kita pakai sampai di sini ya, batas ini hijau dan oranye, 4 core ya kita gunakan. Terus networknya di adapter 1, kita klik network ya, adapter 1 ini terchecklist enable adapter. Nah, ini kita ubah ke bridge adapter, ini kita ubah ke LAN card eksternal kita, ini TP-Link GB nya, ini LAN card eksternal ini. Terus adapter 2 kita pilih enable, kita checklist ini, terus ini kita pilih net. Sudah, itu aja ya, klik OK. Bismillah. Ya, sudahnya tinggal kita jalankan Exambro admin application. Ini kita biarkan ya, nggak usah ditutup, jangan ditutup. Kita masuk ke cari file Exambro admin, saya simpan di sini tadi. Ini dia filenya. Ini kita ekstrak dulu, kita buka lagi, cari ini filenya ya. Ini kita klik run as administrator. Oh, ini terbaca virus oleh Windows Defender ya. Maaf tadi ini lupa saya eksklusif. Kita quit aja ya, kita quit aja, kita keluar dulu. Udah, ini terbaca virus dulu ya. Kita pause dulu sebentar, pause. Oke, kita lanjut ya. Tadi Exambro admin dihapus, diblokir sama Windows Defender karena tadi ini folder ini belum kami eksklusif. Jadi caranya ini Exambro-nya kita simpan aja di folder eksklusif. Ya, tadi yang sudah kami eksklusif itu yang ini ya, folder ini. Ini sudah kita masuk ke sini biar aman, agar Windows Defender tidak mendeteksi ya, atau mengecualikan ini. Oke, kita buka lagi ya Exambro-nya. Kita ekstrak dulu sini, mudah-mudahan aman ya. Bismillah. Oke, aman. Kita klik kanan, transfer. Oke, alhamdulillah. Oke, setelah itu terbuka, kita set Chrome dulu, set Chrome expert. Kita pilih ini, kita klik, kita masuk ke sistem ya, masuk program file, Google Chrome application, Chrome open. Oke, sudah. Kita sekarang ke set virtual machine. Kita cari yang tadi sudah kita buat, yang ini ya, PhD, klik set. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah aktif ini, langsung aktif start virtual machine. Ini kita klik aja. Bismillah. Oke, ini tunggu loading beberapa detik atau menit ya, tergantung spek komputer kita dan koneksi internet bandwidthnya. Harusnya sudah normal ya. Ini harusnya sudah bisa diakses halaman depan ANBK Proctor, karena semua prosedur sudah kita eksekusi, jalankan.
Tadi sebelumnya saya di sini mengalami hambatan, muncul waiting ready server ya. Ini kayaknya mantap nih, pas. Alhamdulillah. Ya, nggak muncul waiting. Ini muncul normal sudah. Alhamdulillah selesai ya. Nah, kalau muncul nanti waiting ready server itu berarti ada kendala di klien ya. Saya biasanya caranya kabel langkat yang tercolok ke port hub itu saya pindahkan ke port sebelahnya atau yang lain. Tulisannya normal ya. Oke, sudah ini. Alhamdulillah selesai. Nah, yang paling penting juga cara keluar dari sini ya. Ini bukan langsung ke exit ya. Kita masuk dulu ke jendela 1 kalau nggak salah ya. Jendela 1. Kita klik ACPI shutdown virtual machine ini ya. Ini wajib diklik ya kalau mau keluar. Tidak boleh tidak. Kalau langsung exit pakai ini, itu katanya orang PHD-nya akan trouble crash. Harus ACPI shutdown. Nah, makanya harus sebaiknya menggunakan UPS. Kalau mati lampu, kita bisa langsung masuk ke ACPI shutdown. Sempat mengklik ya. Ini lagi proses loading 1 sampai sekian menitnya. Oke, berhasil ya. Tunggu sampai di sudut ini, pojok kiri atas ini muncul mesin is not running ya. Mesin currently is not running. Ini masih running, masih jalan. Oke, sudah mesin virtualnya sudah is not running. Setelah itu tinggal kita exit. Nah, ya, seperti itu ya prosedur exit keluar dari aplikasi AKM ini. Klik sekali, tunggu loading. Ini lagi shutting down bagian bawah, lagi proses shutting down. Tunggu sampai tertutup sendiri ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Sedikit tadi ya saya tambahkan, aplikasi itu aplikasi Exambro dan lain-lain sebaiknya di exclusion ya, semuanya di exclusion di Windows Security. Kalau tidak maka Windows Defender akan memblokir ketika kita ekstrak, ketika dibuka. Terus tadi seandainya muncul seperti ini ya di virtual machine, nanti kita start virtual machine, muncul waiting server ready. Nah, itu pastikan colokan ini colokan kabelan terhubung dengan bagus ya. Kalau masih seperti itu ada muncul waiting ready server ready. Ini biasanya saya pindahkan ini kabelannya ke sebelahnya, ke port sebelahnya, baru normal ya. Ini dan pastikan lampu indikator di hub itu juga nyala, ini warna pink nyala normal, dan lampu indikator di langkap eksternal juga on ya, normal. Oke, seperti itu ya instalasi virtual machine PhD di VirtualBox sampai tuntas. Oke, ini tinggal kita exit close ya, close. Oke, seperti itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Sekarang kita akan mereview cara mengakses BIOS di PC yang kita punya ini untuk mengaktifkan atau mengenable Intel Virtualization. Ya, ini kebetulan CPU yang saya gunakan ini menggunakan Intel. Caranya biasanya kalau bukan tekan delete di keyboard, ini caranya ya untuk masuk ke BIOS biasanya pakai tombol delete atau tombol F2 ya. Oke. Kemarin saya coba tombol F2 ternyata bisa masuk BIOS, cuma menu Intel Virtualization tidak bisa diakses. Nah, saya coba tombol delete untuk masuk ke BIOS. Ya, setelah masuk ternyata harus pakai tombol ini ya, untuk bisa mengakses menu Intel Virtualization. Oke, kita coba sekarang ya. Cara masuk BIOS-nya, PC-nya kita restart dulu. Kita restart. Oke. Nanti ketika dia sudah mulai mati dan mau nyala, cepat-cepat tekan tombol delete. Tekan tombol delete. Tekan tombol delete. Oke. Nah, di sini ada tulisan ini press del or F2 untuk enter BIOS setup. Tekan delete atau F2 untuk masuk ke BIOS setup. Nah, ini sudah masuk. Setelah ini kita masuk ke menu advanced mode. Oke. Kita masuk ke menu advance lagi. Ini tengah ini. Kita masuk ke menu CPU configuration. CPU configuration. Oke. Terus kita masuk, kita tarik ke bawah. Cari yang namanya Intel Virtualization. Oke, ini dia. Intel Virtualization, kita klik ini. Kita ke sini ya. Ini biasanya di sini dalam posisi disable ya. Disable. Kita ubah ke enable, posisi enable. Oke, seperti ini ya, enable. Setelah itu kita masuk ke menu exit. Kita keluar ya. Exit. Kita klik save change and reset. Ya, ini reset. Setelah itu kita klik OK. Oke, sudah ya. Ini sudah restart. Oke, masuk ke ini akan masuk Windows. Nah, seperti itu ya cara akses BIOS untuk mengenable menu Intel Virtualization. Ini kalau untuk tipe prosesor atau CPU Intel. Kalau AMD beda lagi ya. AMD itu biasanya namanya AMD Sugar Virtual Machine, AMD SMP ya. Kalau di menu BIOS-nya cari yang ini ya. Masuk ke BIOS, masuk ke CPU Configuration, Advanced ya. Masuk cari namanya AMD Sugar Virtual Machine atau AMD SPM. Ini di enable. Oke. Seperti itu ya cara mengenable Intel Virtualization Technology agar Windows 2012 64 bit di VirtualBox mesin bisa aktif. Oke, sekian dari saya. Lanjut nanti kita ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.